kesempatan kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Pupu Indah Susanti, akan berkolaborasi dalam rangka aksi nyata pada modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada waktu ya? Bu Guru, kemarin kan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya saya akan mengajak Bu Guru berkolaborasi untuk melakukan supervisi akademik, di mana supervisi ini tujuannya adalah untuk membantu Bu Guru dalam mengembangkan kompetensi mengajar di kelas. Pada tahap supervisi akademik ini, yang pertama adalah tahap observasi. Jadi di tahap observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Guru perihal persiapan yang sudah dilakukan dalam supervisi akademik nanti. Jadi untuk supervisi nanti kira-kira pelajaran apa yang akan Ibu ambil? Saya akan mengambil pelajaran matematika. Nanti Ibu akan mengambil matematika. Alasannya kenapa mengambil matematika, Bu? Kalau matematika itu mungkin bagi yang tidak mengerti dan tidak menyukai, kesannya matematika itu seperti ngomong ya, menyatukan karena berhubungan dengan angka-angka. Jadi di situ saya mengajarkan akan mengambil matematika. Dia itu merasa bahwa jika menggunakan metode ini, anak-anak akan merasa senang untuk belajar matematika. Supaya anak lebih senang dan semangat seperti Bu. Jadi tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuannya siswa dapat menguraikan bentuk-bentuk bangun data, kemudian membuat bentuk atau prakarya ya, hasil misal membuat seperti rumah dari bentuk segitiga, kemudian digabung dengan segi empat atau lingkaran, membuat peta seperti itu. Jadi temanya adalah menyusun bangun datar ya, Bu. Apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan supervisi nanti? Yang pertama saya sudah menyusun FPP, kemudian saya sudah menyiapkan media dan beberapa sumber belajar penunjang seperti video, kemudian pembelajaran dan lagu, juga ada IKPD serta publik teknik penilaian. Jadi sudah lengkap ya, Bu, ya, ada APW-nya, medianya, penilaiannya juga sudah lengkap. Misalnya, Kalau boleh diceritakan, biasanya praktek pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan di kelas setiap harinya? selama ini saya menggunakan satu sumber ya, buku paket itu. Jadi di situ mungkin murid kurang apa ya? Saya rasa dari saya sendiri itu kurang kreatif ya kalau hanya menggunakan satu buku. Jadi cenderung murid merasa bosan mungkin di situ karena apa yang sudah hari ini saya akan belajar ini sudah tertera semua di dalam buku seperti itu. Makanya sekarang ini mau saya coba dengan media belajar yang berbeda. Baik, seperti itu. Dengan penerapan pembelajaran hanya dengan satu sumber seperti itu, hasilnya itu bagaimana, Bu? Ke murid Ya, seperti saya katakan tadi mungkin kurang aktif karena dia sudah paham pelajaran nanti setelah halaman ini pasti ke halaman ini seperti itu. Jadi kurang menantang, Iya, gitu ya, iya. kurang mengeksplorasi pengetahuan murid Iya. lagi, kurang kreatif gitu Iya. ya. Masalah ya, itu masalah. Jadi itu adalah masalah bagi ya. Nah, terus untuk menemukan solusi dari permasalahan itu apa yang terpikirkan oleh Ibu? Jadi saya pernah membaca di modul PMN tentang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam, misal ya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran tersebut sesuai pengetahuan dan kemampuan saya karena masih mencoba ini. Jadi solusi yang Ibu coba lakukan nanti adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Ibu pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajarnya murid. Ya. Baik. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan supervisi ini nanti menurut Ibu itu apa?
Yang pertama itu ya untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap pembelajarannya. Sesuai tujuan pembelajaran Ya, gitu ya. sesuai tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini siswa juga dapat paham tentang macam-macam bentuk bank data dan kreativitas siswa untuk bereksplorasi menciptakan bentuk dari bangun data tersebut, misal seperti tadi saya katakan ya, rumah atau kereta api, itu ya seperti itu. Kemudian juga untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang memiliki kemandirian, kreativitas, bernalar kritis, dan gotong royong dari pembelajaran sosial manusia. Jadi kalau bisa saya simpulkan, area pengembangan yang tidak dicapai Ibu adalah untuk tercapainya tujuan pembelajaran tadi, anak bisa merangkai bentuk-bentuk bangun datanya di satu benda melalui pembelajaran diferensiasi itu ya. Kemudian ingin menanamkan profil pelajar Pancasila melalui katanya itu tadi pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi nanti ada pembelajaran PSE-nya juga di dalamnya. Baik, tadi. Untuk mewujudkannya itu strategi apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah Ibu persiapkan itu strategi apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai area pengembangan tadi? Saya akan mencoba di verifikasi konten ya, karena ada sebagian murid yang masih belum lancar membaca dan menulis. Jadi apa ya, maksudnya pengelompokannya itu kan ada yang sudah bisa dan memahami dan paham ya membaca, kemudian masih ada sebagian juga yang kesulitan gitu. Jadi saya mencoba di verifikasi konten karena masih ada sebagian murid saya yang masih kurang lancar, bahkan ya kurang lancar membaca gitu ya, dan menulis juga. Kemudian di verifikasi proses dan produk untuk membantu murid-murid saya yang memiliki gaya belajar yang macam-macam. Karena saya perhatikan di kelas ketika saya menjelaskan ada anak yang mudah paham, kemudian juga namun ada yang baru bisa paham ketika saya menjelaskan ulang. Misal saya kebangunnya dulu, saya tanya melalui pertanyaan itu baru dia paham. Jadi nanti yang Ibu lakukan itu adalah diferensiasi konten untuk memfasilitasi anak yang sudah siap dan kurang siap belajar, serta diferensiasi proses dan produknya untuk mereka anak-anak yang mempunyai gaya belajar berbeda-beda. Ada yang butuh dia melihat video mungkin, ada yang butuh Ibu jelaskan. Bagus sekali. Nah, untuk menerapkan strategi diferensiasi ini nanti, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar. Hasil itu nanti bisa coba ya, saya jadikan strategi untuk menerapkan strategi diferensiasi. Jadi Ibu sudah melakukan pemetaan terhadap kesiapan dan gaya belajarnya murid, gitu ya Bu. Baik. Nah, terus kira-kira kapan rencana aksinya Ibu ini akan dilaksanakan? Hari ini mungkin yang Hari ini ya, sudah siap berarti ya semuanya ya. Baik. nanti membuatnya bisa. Oh, tentu. Jadi apa indikator keberhasilan Ibu dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Saya katakan saya berhasil ya menjadi anak jika anak yang belajar dengan aktif dan menjalankan sesuai dengan kesiapan gitu. Dan kemudian juga sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian juga anak-anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan menghargai kemampuan yang dimiliki. Jadi indikatornya itu adalah anak itu bisa aktif dan kreatif, lebih kreatif lagi dalam belajar, tetap tertanam dalam dirinya itu profil pelajar Pancasila. Sekali Ibu. Terus apa komitmen Ibu terhadap pelaksanaan rencana aksi ini? Jika aksi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran matematika ini berhasil, maka saya akan mencoba menerapkannya di pelajaran lain. Oh, bagus sekali. Ya. Jadi rencananya kalau Coba. nanti ini berhasil, tidak hanya melanjutkan ya bagus. Dan kira-kira yang bisa Ibu ajak kerjasama
dalam komitmennya ibu ini, kira-kira ibu butuh siapa, bantuan apa dan siapa yang bisa membantu ibu terhadap komitmen ibu ini untuk lebih baik mengajar anak. Pastinya saya bukan ini ya. Saya kan masih di dalam belajar. Nah, kita sama-sama belajar ya Bu ya, kita saling berefleksi gitu ya Bu. Nah, baik. Saya akan membantu ibu semampu saya, kita sharing bersama, saling mengoreksi apa yang kurang, kita perbaiki, dan yang sudah bagus nanti kita tingkatkan. Baik, kita ketemu nanti di jam Kedua sudah tidak. baik ya Ibu. Jadi aksinya nanti setelah istirahat. Jadi untuk tahap pra-observasi ini saya rasa sudah cukup. Kita ketemu nanti di tahap supervisi setelah jam istirahat ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga nanti acaranya sukses, lancar ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Aldri ke depan untuk memimpin doa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
segitiga, di sana tadi ada yang udah kira-kira yang bentuk segitiga apa lagi? Ada yang bisa?
di sini, bukan dia di sini, karena itu juga di sini, jadi sama. Tapi kalau persegi, jadi kalau persegi, sisi-sisinya sama. Sisinya itu sama ya. Kalau persegi saya itu ada lebar, kemudian itu kan. Video diberikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Susdamayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya melakukan tahap aksi nyata pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, yaitu pada tahap pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Hermanto dan teman saya, rekan sejawat saya Ibu Kukuh Indah Susanti akan melaksanakan tahap pasca observasi. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi. Seperti yang sudah kemarin kita laksanakan, bahwasanya tahap selanjutnya pada tahap supervisi akademik ini yaitu tahap pasca observasi. Jadi pada tahap pasca observasi ini saya akan memberikan refleksi dan beberapa pertanyaan tentang praktek pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan kemarin. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Indah setelah melaksanakan pembelajaran dengan unsur berdiferensiasi. Awalnya saya merasa grogi ya, karena ini baru pertama. Tapi setelah saya laksanakan, alhamdulillah cukup memuaskan dan menyenangkan. Grogi tapi akhirnya puas ya Bu? Ya. Bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelum menerapkan berdiferensiasi ini Bu? Di samping lebih menyenangkan ya, murid juga lebih aktif karena peran murid di situ kan hampir sepenuhnya ya saya hanya memberikan lagu kemudian video, tapi selebihnya murid yang melaksanakan pembelajarannya lebih ke murid. Jadi lebih berpihak pada murid, akhirnya pembelajarannya lebih menyenangkan gitu ya Bu. Dalam praktek pembelajaran diferensiasi kemarin, apakah ada kendala atau hambatan yang Ibu jumpai? Kendalanya lebih ke pengelompokan murid ya, karena ada sebagian murid namanya juga kelas 1, sebagian ada yang sudah siap belajar dalam kategori sudah bisa menulis dan membaca, kemudian juga ada yang masih kurang siap. Jadi di situ saja kendalanya. Mungkin murid yang sudah siap dikasih tugas mengerjakan dibaca oke, tapi yang masih belum siap kadang kan butuh perhatian ya, maksudnya butuh pendampingan lagi, diajari lagi, masih tanya karena masih belum bisa membaca seperti itu. Jadi kendalanya kalau murid yang sudah kesiapan belajarnya lebih baik, sudah bagus gitu sudah Bu, baik ya, mereka sudah mengerjakan tugas, nganggur akhirnya, mandiri yang masih butuh bimbingan, itu masih butuh waktu lama, akhirnya mereka yang sudah tadinya sudah selesai itu nganggur gitu ya. Jadi kendalanya di situ saja. Jadi lumayan sedikit rame sih Mam. Iya. Tapi menurut Bu Indah, apakah praktek pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu sudah berhasil Bu Indah terapkan? Kalau berhasil saya kurang paham ya, karena ini pertama ya. Tapi kalau kalau saya ditanya sudah cukup memuaskan, saya katakan iya. Memuaskan karena indikatornya apa Bu? Puas? Karena saya merasanya di situ murid lebih aktif ya, saya lebih aktif juga waktu sampai saya kurang waktu ya. Karena murid di situ saking aktifnya dia antusias, Bu ini Bu seperti ini, kayaknya banyak ya aktif seperti itulah maksudnya. Mereka senang gitu ya, jadi tidak membosankan. Iya, jadi waktunya itu kurang nggak terasa gitu ya. Dan hasil belajarnya mereka itu juga saya lihat kemarin sesuai dengan benar-benar aktivitasnya anak-anak, tidak bukan dari perintahnya Bu Indah suruh bikin ini, tapi mereka saya lihat memang menurut saya itu sudah berhasil Bu, apalagi praktek ini pertama bagi Bu Indah. Baru pertama. Ada enggak hal positif yang Bu Indah peroleh dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Kalau hal positifnya ya itu tadi, siswa lebih aktif ya, pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian di situ juga siswa lebih mandiri karena di situ kan di kelompok itu, jadi saya menjelaskannya hanya sedikit, kemudian siswa yang berkreasi sendiri. Saya memberikan tugas, kemudian siswa berimajinasi, mungkin iya ya juga ya, karena di saat saya memberikan tugas terserah mau dibentuk apa, tergantung imajinasinya, terus kreativitas anak-anak, dan alhamdulillah di situ cukup memuaskan buat saya. Pembelajaran benar-benar sesuai kebutuhannya anak mereka yang
bisa belajar dengan video mereka, Iya. akan dengan video mereka yang bisa menghasilkan produknya dengan cara menggambar, mereka gambar Iya. gitu ya Bu. Jadi lebih ke anak sendiri Iya. yang Anak-anak di situ berimajinasi katanya Bu cenderung Indah. merasanya mungkin bukan belajar tapi bermain gitu loh, menyenangkan Jadi gitu. benar-benar Iya. menyenangkan gitu ya. Jadi apa hal yang ingin Bu Indah itu kembangkan untuk praktek-praktek pembelajaran berikutnya kalau merasa yang ini sudah cukup puas lah gitu, apalagi yang pertama, untuk selanjutnya, kedua, ketiga, dan selanjutnya mungkin apa yang ingin Ibu Indah kembangkan? Yang pastinya yang pertama, pembelajaran dengan unsur berdiferensiasi ini akan saya gunakan di pembelajaran yang lainnya ya, saya coba di pembelajaran yang lainnya. Kemudian yang akan saya tingkatkan, terus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi yang awalnya mungkin hanya saya yang jadi pemimpin ya di kelas ya, apa-apa harus ikutin saya seperti ini, saya yang menggiring murid-murid. Sekarang lebih ke murid yang jadi pemimpin, maksudnya yang memimpin pembelajaran mau kemana, seperti apa gitu. Jadi lebih ingin mengembangkan, menumbuhkan kepemimpinan Iya, murid sendiri iya. dalam proses belajarnya mereka. Juga murid kan di situ kan apa ya, bisa berpendapat, mas ini seperti ini Bu, jadi berani Menentukan iya, sendiri gitu ya, apa cara mereka belajar, Iya. bagaimana itu mereka Iya. sendiri. Jadi strateginya untuk pengembangan itu nanti kira-kira apa Bu? Mungkin di pemetaan profil belajar, gaya belajarnya, atau pemetaan berdasarkan kesiapan belajarnya. Oh iya, berarti nanti saya kita berkala dulu ya, maksudnya nanti misal yang sekarang sudah tahu baca ini nanti diulang lagi, nanti apa ya maksudnya kan saya acak lagi, jadi murid di samping nanti bisa belajar dengan ini, kan kemampuan siswa beda-beda, nanti saya cek secara berkala lah istilahnya seperti itu. Jadi strategi Kemampuannya, yang ya. Ibu siapkan itu untuk mengetahui, untuk bisa membedakan, memetakan kelompoknya siswa, itu akan melakukan pemetaan secara berkala gitu, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan murid gitu ya Bu. Iya. Jadi ada catatan singkat refleksi saya tentang praktek pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan itu, yaitu pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu sudah berjalan dengan baik, meskipun itu praktek berdiferensiasi yang pertama Iya. buat Bu Indah, cuma tapi rancangan kegiatan yang Ibu Indah tuliskan di NPP itu semuanya sudah tercapai dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saya lihat anak-anak juga kemarin aktif, semangat, Iya. gitu Bu, benar-benar mereka bereksplorasi sendiri, keluar semua kreativitasnya mereka itu, sampai hidup, benar-benar Iya. hidup kelasnya. Jadi hidup bukan hanya karena Ramai bermain sendiri, ya. tapi karena hidup, karena belajar gitu, benar-benar belajar. Bu Indah juga mampu menguasai kelas. Saya lihat kemarin berkeliling ke kelompok-kelompok memberikan bantuan kepada anak yang memang benar-benar butuh bantuan. Jadi, cuman catatan saya misalnya nanti untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya itu mungkin lebih dimaksimalkan ke pencapaian di profil pelajar Pancasila yang sudah Ibu terapkan. Kira-kira apa itu dari praktek pembelajaran tadi itu, profil pelajar Pancasila yang sudah tercapai itu kan apa saja yang mandiri sudah pasti ya, karena siswa kan mengerjakan sendiri, maksudnya berkreasi sendiri ya, kreativitasnya sendiri, imajinasinya sendiri, tergantung dia yang dan gotong royong, iya juga bekerja samanya, betul ya. Jadi itu saja. Kemudian untuk tindak lanjut berikutnya mungkin Bu Indah bisa mengevaluasi hal apa saja yang belum tercapai dari praktek kemarin untuk bisa diperbaiki lagi dan dicapai pada praktek-praktek berikutnya supaya bisa lebih maksimal lagi tercapai. Dan tadi yang sempat Bu Indah paparkan sendiri bahwasanya secara berkala akan melakukan pemetaan, mendiagnosis lagi kebutuhan belajar anak, dan tentunya semoga bisa merancang pembelajaran kreatif lagi berikutnya. Itu saja catatan singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Indah, mulai dari tahap praobservasi sampai tahap observasi di kelas, dan sekarang pasca observasi ditemani Bapak Hermanto. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak juga, terima kasih atas kehadirannya. Demikian tahapan supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya.
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen